Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel KJ Bro. Kali ini kita akan mengupas tentang perjalanan cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Tapi sebelumnya sedulurku, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like dan komen. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku sekalian, Ken Arok yang merupakan titisan Siwa putra Brahma di Rabut Gunung Panitian mendengar keputusan rapat para dewa. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa Ken Arok akan dinobatkan sebagai raja di tanah Jawa. Ken Arok diperintahkan oleh para dewa untuk mengangkat ayah kepada Dahyang Lohgawe yang tinggal di daerah Taloka, sebelah timur Kawi. Setiba di suatu tempat perjudian, Ken Arok bertemu dengan Dahyang Lohgawe. Singkat cerita, Ken Arok diakui sebagai anak oleh pertapa dari Jambudipa atau India tersebut. Keduanya kemudian datang ke Istana Tumapel untuk menghadap dan mengabdi kepada Akuwu Tunggul Ametung. Suatu ketika, Ken Arok melihat betis hingga rahasia Ken Dedes yang menyala. Jaritnya tersingkap saat turun dari kereta. Pada saat itulah Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Ken Arok menceritakan apa yang disaksikannya kepada Dahyang Lohgawe. Lohgawe kemudian berkata, "Bila Buyung menyaksikan perempuan seperti itu, dialah Nareswari, dan seorang yang memperistri perempuan tersebut akan menjadi maharaja." Ken Arok kemudian pergi ke Karuman setelah mendengar nasihat dari Dahyang Lohgawe untuk meminta restu membunuh Akuwu Tunggul Ametung kepada Bangu Samparan. Singkat cerita, Bangu Samparan merestui kehendak Ken Arok segera membawanya ke Lulumbang, tempat di mana kawannya yang bernama Empu Gandring tersebut tinggal, dan memesan keris sakti. Lima bulan kemudian, Ken Arok pergi ke Lulumbang. Namun keris pesanannya belum sempurna digarap oleh Empu Gandring, sehingga Ken Arok marah. Tanpa berpikir panjang, keris tersebut ditusukkan ke dada Empu Gandring hingga menemui ajalnya. Sebelum menemui ajalnya, Empu Gandring menjatuhkan kutukan kepada Ken Arok. "Buyung Arok, kelak kau akan mati oleh keris itu. Anak cucumu akan mati karena keris itu. Dan 7 orang raja mati karena keris itu." Setelah Empu Gandring tewas di tangannya, Ken Arok menyesal. Sebelum pulang ke Tumapel, Ken Arok bersumpah, "Kalau aku menjadi orang, semoga kemuliaanku melimpah juga pada seluruh anak cucu pandai keris di Lulumbang." Sesampai di Tumapel, Ken Arok bertemu dengan Kebu Hijau.
Keris buatan Empu Gandring tersebut kemudian dipinjam dan dipamerkan oleh Kebo Hijau kepada seluruh punggawa Tumapel. Pada malam harinya, Ken Arok mengambil keris buatan Empu Gandring dari tangan Kebo Hijau yang tengah tertidur pulas. Ken Arok memasuki ruang peraduan Akuwu Tunggul Ametung dengan langkah hati-hati. Kemudian keris tersebut ditancapkan ke dada sang Akuwu hingga sang penguasa Tumapel itu tewas di atas ranjang dengan keris masih menancap di dadanya. Sedulurku yang berbahagia, tewasnya Akuwu Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring sontak membuat geger orang-orang Tumapel pada pagi harinya. Semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut mendakwa bahwa pembunuh Akuwu Tunggul Ametung adalah Kebo Hijau, sehingga Kebo Hijau ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara ditusuk keris buatan Empu Gandring tersebut. Kiranya sudah menjadi suratan takdir, Ken Arok adalah jodoh Ken Dedes. Setelah beberapa hari Akuwu Tunggul Ametung tewas, Ken Arok menikahi Ken Dedes yang tengah hamil 3 bulan. Kelak anak Ken Dedes dengan Akuwu Tunggul Ametung berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Anusapati. Ken Arok yang telah menjadi Raja Singasari pertama tewas dibunuh dengan keris buatan Empu Gandring oleh seorang berpangkat pengalasan, suruhan Anusapati dari desa Batil. Untuk menghilangkan jejaknya, suruhan itu dibunuh oleh Anusapati sendiri. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati bertahta sebagai Raja Singasari kedua. Menurut para raton, Anusapati yang tengah suntuk bersabung jago itu tewas dibunuh oleh Apanjitoh Jaya yang merupakan putra Ken Arok dengan Ken Umang dengan keris buatan Empu Gandring. Tidak lama kemudian Apanjitoh Jaya yang belum lama naik tahta sebagai Raja Singosari ketiga mati dibunuh oleh Ranggawuni atau putra Anusapati. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup demikian dulu apa yang bisa saya kisahkan tentang perjalanan cinta Ken Arok Dedes dalam kisah ini. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.